Era new normal. Sekarang kerja pun harus kayak gini. Mau pulang di luar hujan, tinggal aku nih di kantor nih sendirian. Kalau mati lampu gimana ya? Nah karena sendirian, jadi tadi aku udah sempat keluar, tapi hujan deras terus nggak bawa payung, nggak berani juga jalan. Tahu sendiri kan di kampus UI ini kalau lagi hujan derasnya kayak gini, nih lihat deh di luar sana kelihatan nggak ya? Itu tuh kayak badai loh, serem banget. Nanti pohon-pohonnya pada bertumbangan, serem banget. Jadi aku balik lagi nih ke ruangan nih, terus aku nonton lah kan, nonton channel-channelnya artis yang lucu-lucu lah. Jadi kalau channel artis tuh yang aku suka emang yang kocak-kocak aja, yang menghibur gitu. Yang ya pokoknya para stand up komedian kayak gitu ya. Kalau yang serius sih ya ada juga ya, Deddy Corbuzier aku suka nonton juga. Kemudian kalau yang ininya Melanie Ricardo, karena Melanie itu kalau ini kan orang ceplos-ceplos gitu tapi smart gitu, pinter. Nah tadi aku karena pas ini apa namanya buka YouTube terus muncul videonya istri Regan ya, Regan Lakelna, si Regan yang kerjanya marah-marah itu. Tapi gara-gara marah-marah mulu terus dia terkenal ya. Awak kalau marah-marah mulu malah nggak kepake. Jadi dia kan posting video istrinya yang melahirkan tuh, yang pokoknya ya bagi orang yang pernah melahirkan pasti tahulah gimana sakitnya ya, yang sampai teriak-teriak kayak gitu tuh. Walaupun sebenarnya teriak itu ya nggak boleh, malah nguras tenaga kan. Tapi pada saat kita ngalamin sakit emang mana peduli. Bidan atau dokternya bilang tarik nafas, lah orang tarik nafas gitu. Jadi aku aku langsung flashback ya, proses melahirkan yang pernah aku alami ya. Aku 4 kali loh melahirkan, 4 kali melahirkan, semuanya normal. Dan anakku itu gede-gede. Gio itu lahir anak pertama 3,9 ya. Padahal kata orang sih kalau anak pertama jangan gede-gede banget, katanya sakit nanti sobek itu. Terus yang kedua itu Rian 4 kilo. Nah Angel itu cuma 3,3. Itu karena itu aku sengaja. Jadi kan kehamilan kita itu pas di trimester ketiga itu biasanya nafsu makan kita itu tinggi banget. Nah di situ direm supaya bayinya nggak terlalu gede. Nah inilah dilemanya orang hamil. Jadi trimester 1 itu di situ masa-masa kita susah makan, yang mual, pusing, lemas. Tapi justru disitulah yang paling dibutuhkan si ibu harus banyak makan, karena itu masa awal pertumbuhan kan gitu. Nah kemudian di trimester 3 itu di saat enak-enaknya makan tuh, ibu hamil tuh lagi doyan apa aja. Tapi justru disitulah harus disuruh nahan supaya bayinya nggak terlalu gede, nggak kegemukan, kemudian dan seterusnya gitu. Jadi seorang ibu ketika mengandung anaknya di dalam kandungan, mulai dari mengandung, bayangkan itu sudah penuh dengan perjuangan mengalahkan nafsu, mengalahkan ego, mengalahkan semuanya. Tuh. Ya masuk akal lah kalau dibilang surga itu di telapak kaki ibu ya. Nah, jadi Angel tuh 3,1 ya. Nah, Nara itu aku lahiran Nara itu di usiaku 44 tahun loh. Lahir normal itu 3,95. Gede juga gitu. Dan ya mereka itu semua lahir normal. Ya jahitannya luar biasa emang, tapi paling gede, paling banyak jahitan memang aku waktu Rian. Nah, aku semua proses lahiranku seperti istrinya Regan itu melalui induksi gitu loh. Jadi karena enggak harapannya kan kalau mau lahir normal itu mules alami gitu supaya ada pembukaan. Tapi aku memang dari Gio, Rian, Angel
sama Nara itu nggak pernah mules alami gitu. Jadi selalu harus dipancing, diinduksi gitu. Nah yang pertama Gio memang waktu itu ke anak pertama ya, itu sampai habis 2 botol ini infusnya itu nggak ini loh, belum mules-mules gitu, belum kontraksi gitu. Jadi waktu itu udah takut juga karena dibilang kalau sampai botol ketiga nanti mau nggak mau dioperasi gitu kan, karena Gio itu udah kelamaan di dalam perutku. Makanya waktu dia lahir itu kulit ini nih, tangan sama kakinya itu udah keriput kayak ini kakek gitu deh. Udah cairan ketubannya kayak udah hampir kering gitu. Untunglah setelah botol kedua mau habis, aku mulai mules awalnya pelan, terus akhirnya ya pokoknya berhasil lah. Nah Rian aku nggak induksi. Jadi Rian itu waktu itu dikasih tahu bidannya gitu kan, aku bilang gini loh, suster kenapa sih saya kok nggak ada pembukaan begitu, kenapa ya gitu. Terus kan saya nggak tahu benar apa enggak ya, secara ilmiah benar apa nggak ngerti, tapi kata ininya iya rahimnya nutup merapat gitu kan, jalan lahirnya nggak ngebuka. Terus katanya gini, ibu nggak pernah hubungan ya kalau hamil gitu. Emang enggak gitu ya, nggak berani lah kan. Nggak tahu deh. Nah ternyata katanya kalau udah trimester 3 di awal-awal memang disarankan enggak, takutnya kan janinnya jatuh atau keguguran kan gitu, apalagi kalau kandungan lemah. Tapi kalau udah trimester ketiga sebetulnya katanya si bidan ini ya disarankan. Jadi itu waktu itu sambil bercanda bidannya gini nih, ibu kan yang masukin si bapak, yang ngeluarin juga harus si bapak. Kocak juga ya gitu. Nah jadi aku ingat itu waktu pas lahiran Rian itu dia mules alami, dan itu cepat prosesnya ya. Aku dari rumah bukaan 2, terus pokoknya cepet lah. Nah Angel itu diinduksi lagi. Nara saya pecah keluar cairan dulu waktu itu di kantor jam 3 sore, saya baru berangkat ke rumah sakit tuh jam 9 malam. Ya, terus pas waktu itu ada pesta ini nih, jadi saya kan naik taksi tuh dari Depok ke Karolus, jauh ya, karena saya selalu melahirkan di situ. Nah pas di Lenteng Agung ini kan lewat kantor PDIP tuh, mereka lagi ada pesta rakyat gitu, ulang tahun PDIP apalah gitu ya. Aduh aku nyangkut di situ, jadi nggak bisa lewat taksinya. Itu super taksinya lihat turun, tolong lewat ini, ibu ini mau melahirkan gitu. Aku udah mules emang di dalam taksi. Sampai di rumah sakit dicek, baru bukaan 2. Nah sampai kita jam 11 lah nyampe di rumah sakit itu ya. Aku pikir jam 11, wah berarti pagi lahir lah ini gitu kan. Gak taunya sampai jam 5 pagi. Ya ampun, bukaannya gak nambah. Aduh stres aku tuh. Aku stres, udah kesakitan, udah lemas, ngantuk. Ya kan seharian gak, karena aku siang, pagi sampai sorenya kan masih ngantor aku. Capek dan sakit udah gak tahan. Ya bayangin aja usia aku di situ kan 44 tahun udah. Jadi hampir nyerah aku. Jadi waktu itu masih sempat WA sama bosku, sama Bu Luki waktu itu. Jadi pas jam 9 lah kalau nggak salah ya, handphone tuh dipegang suami ya. Terus jam 9 ada WA nih dari Bu Luki, dari bosku. Udah kalau ini jangan dipaksain, normal, operasi aja gitu, jangan khawatir soal biaya gitu. Ya memang biaya juga termasuk faktor yang saya pertimbangkan, tapi sebetulnya memang ya saya pengen lahir normal sih, karena udah ngerasain gimana ya 3 kali lahir normal itu. Kita 3 hari setelah melahirkan udah biasa gitu, jadi enggak kalau yang operasi kan katanya bisa sampai 2 tahun kesakitan, sampai sebulan belum bisa. Aduh
Saya itu kan pengen habis lahiran bisa langsung ngurus anak sendiri gitu loh, saya pikirnya gitu. Jadi tapi ya itulah, puji Tuhan, jam 10 Nara itu lahir, tapi memang dibantu oleh bidan sih. Jadi bidan itu bilang gini loh, pas jam 5 pagi diperiksa, aduh belum maju ya Bu ya, kan istilahnya belum maju ya. Maksudnya bukannya, aku kan mau nangis, aduh suster, padahal aku udah kesakitan banget loh gitu kan. Nah dia bilang gini, ibu mau gak saya bantu gitu kan, gimana, saya bilang gitu, saya masukin jari saya terus saya paksa ya gitu, maksudnya disobek pakai jarinya dia gitu. Aku bilang ya udah silakan gitu, agak sakit dikit ya katanya, agak sakit dikit tapi nanti cepet katanya gitu. Ya oke lah, ya udah bener dia ini nggak terlalu sakit ya, karena memang itu kan apa ya, kontraksi ini kita itu udah sakit banget, jadi makanya kita kayak pas digunting juga mana berasa kan, jadi nggak terlalu sakit waktu dibuka si bidan ini pakai tangannya jalan lahirnya. Udah akhirnya begitu diinikannya dia jam 5 dicek kan, tiap 1 jam ya dicek ya, jam 6 dicek, maju gitu, cepet lah pokoknya, udah jam 10 udah lahir. Jadi saya memang kalau lihat ibu-ibu melahirkan ya, aduh saya langsung ya, saya bisa lah merasakan bagaimana sakitnya. Dan setiap kali habis melahirkan kita pasti selalu udah deh cukup. Saya waktu dia lahir juga udah ya satu aja ya gitu, terus lahir lagi Rian, udah ya jangan lagi, hamil lagi, nah lahir lagi Angel, udah ini kalau benar-benar udah tapi ya gitu ya, sesakit-sakitnya ibu melahirkan, percaya deh, begitu kita lihat anak kita nih kan, kadang lagi lahiran masih dibersihin gitu ya di meja ininya itu, terus kan dikasih kitanya nih masih dibersihin, terus anaknya dikasih, bayinya dikasih, ini dijahit diapain tuh kagak berasa. Bodoh amat lah gitu. Itu kita ngelihat wajahnya baby kita langsung pokoknya kayaknya sakitnya itu hilang deh gitu, kayaknya langsung. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil, aduh semangat ya. Yang jelas sakitnya itu, yang jelas gini deh, melahirkan itu memang sakit sekali, pokoknya sakitnya luar biasa. Tapi nggak ada yang mati karena kesakitan, menahan kesakitan gitu loh. Kalau ada misalnya ini amit-amit ibu yang meninggal karena melahirkan, biasanya kan karena pendarahan, karena preeklamsia, keracunan kehamilan, kehabisan dan seterusnya, bukan karena sakitnya gitu. Karena kan Tuhan kan memang sudah, duduknya gede banget, Tuhan sudah memampukan kita para ibu-ibu untuk melahirkan ya kecuali ada alasan-alasan medis mungkin yang mengharuskan dia operasi sesar, seperti ukuran pinggulnya yang kecil sementara bayinya gede, atau posisi bayi yang nggak mau muter, sungsang terus, atau kelilit tali pusar, mungkin yang kayak gitulah yang harus operasi. Itu teman-teman, jadi begitulah kisah melahirkan 4 orang anak. Jadi kemarin aku komen tuh di ininya si Regan, aku ngalamin ini 4 kali gitu. Pokoknya buat ibu-ibu semangat ya, kita pasti sesakit apapun melahirkan itu pasti akan sakitnya akan sirna begitu kita melihat wajah bayi kita gitu. Di like sih sama si Regan. Tapi ya emang kadang-kadang netizen ini juga ya, ini bukan soal melahirkan lagi, soal bagaimana netizen mengkomen ya. Jadi kan Regan ini kan memang ciri khasnya kan marah-marah, yang bukan marah-marah dalam arti sebenarnya ngamuk-ngamuk gitu. Dia memang terkenal kalau stand up komedi ya dengan marah-marah seperti itulah. Sebetulnya bukan hanya dia, sama lah kayak si Jenda Munte itu gitu kan, itu juga yang marah-marah mulu jawab pertanyaan gitu kan. Nah tapi kan kita ketika lihat postingan mereka kayak Regan inilah, dia kan
judul postingannya itu alhamdulillah akhirnya jadi orang tua gitu kan. Itu kan peristiwa keluarga yang sangat masuk, pokoknya di situ nggak ada lucu-lucunya lah, nggak ada ininya lah gitu loh, nggak, bukan komedi gitu ya. Tapi orang tuh mengkomen tuh ada aja deh yang apa namanya tuh yang nggak bisa membedain isi konten itu gitu. Jadi ada aja yang komen, oh ini tuh hasil marah-marahmu itu gitu, atau nanti anaknya langsung marah-marahin gen supaya bisa apa pokoknya yang. Dan aku perhatikan si Regen itu dia selalu like semua komen yang misalnya selamat ya Regen apa kayak gitu dia like, tapi yang kayak gitu dia nggak like. Nah harusnya pengkomen juga coba deh ya, kita itu ada memberikan komentar itu tetap harus sesuai dengan isi konten itu mestinya gitu ya. Katakanlah mereka pelawak, kalau nggak salah Sule juga kan pernah ngalamin kayak gitu, yang anaknya di ini mana Sule, terus marah kan si Rizky itu karena lu kira itu siapa gitu kan. Maksudnya gini loh, jangan mentang-mentang mereka pelawak yang kerjanya bercanda lalu seluruh hidupnya jadi kita buat candaan, kan enggak kan itu. Nah itulah kadang-kadang tingkah-tingkah netizen yang ketika memberikan komentar kepada public figure juga nggak mikir-mikir, tapi begitu si public figurnya misalnya melakukan suatu kehilafan, buat mereka itu udah kayak musibah, apalagi kalau dia misalnya kebetulan ngefans gitu. Nah begitulah teman-teman, ngomong-ngomong ini tahu nggak sih apa loh, lama-lama nekan hidung. Nah itulah cerita saya teman-teman, karena nggak ada teman saya di kantor ini, udah gelap gulita, tinggal satpam di depan sana. Jadi saya cerita tentang melahirkan itu. Kalau ditanya masih pengen melahirkan nggak? Anak aku udah 4, wes. Oke teman-teman, selamat berhari apa sekarang? Hari Rabu ya. Selamat malam Kamis. Sehat selalu. Bye.